Nah, waktu akhir hayat beliau tuh beliau pingsan. Bila sadar, apa nang sidin ucapkan? Anjir Aisyah nih, as-salata as-salata innakum la tazaluna mutamasikin ma sallaitum jami'a as-salata as-salata. Nah, Nabi kita ini wasiat Nabi yang terakhir, sabda Nabi yang terakhir untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan malaikat Jibril datang pada saatnya. Datang Jibril, lalu mengucapkan salam kepada Nabi kita. Maka saya mengenal suaranya. Aisyah pindah dulu, benar ini suara Jibril ini. Dan ahlil bait keluar. Nah, perempuan-perempuan yang di rumah tuh keluaran karena ini Jibril. Lalu malaikat Jibril masuk seraya berkata, ujar Jibril, sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyampaikan salam kepada engkau, dan dia berfirman, bagaimana kamu mendapatkan dirimu? Allah kirim salam kepada engkau wahai Rasul, dan Allah bertanya bagaimana keadaan engkau. Dan dia lebih tahu, sebenarnya Tuhan tahu aja kayak apa keadaan itu, dan dia lebih tahu dengan apa yang kamu dapatkan dari dirimu, tetapi dia menghendaki agar menambahkan kepadamu akan kemuliaan. Nah, ini hanya untuk memuliakan Nabi. Lalu Allah bertanya bagaimana keadaan engkau, dan agar menyempurnakan kemuliaanmu atas makhluk, dan agar engkau menjadi sunnah pada umatmu. Kita kan disunatkan kalau ulang garing itu bilang batakon kayak apa keadaannya. Nah itu kan ini Tuhan dari Tuhan juga melajari Nabi. Nah Tuhan berpasan lawan Jibril, sampaikan salam, sampaikan kepada Nabi bagaimana keadaannya nih. Nah jadi sunnah kepada kita kalau kita orang bilang ke orang garingnya kayak itu juga batakon kayak apa keadaan, sudah nyaman atau kurang atau kayak apa. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku mendapatkan diriku sakit. Ya Nabi, aku sakit. Maka malaikat Jibril berkata, bergembiralah, bergembiralah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki menyampaikan kepadamu apa yang telah disediakan bagimu. Ini Allah hendak menyampaikan engkau kepada tempat yang disediakan bagimu. Karena untuk mencapai derajat itu, untuk mencapai derajat yang tinggi itu kada cukup hanya dengan amalan, kada cukup hanya dengan zikir. Diperlukan juga ibadah-ibadah lain. Seperti apa? Syukur nikmat. Nah, apalagi sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi sakit penderitaan. Itu semuaan meninggikan derajat seseorang menuju tempat yang disediakan Allah. Ini Allah memberikan kedudukan Rasulullah tempat yang tinggi, yang tempat itu bisa dicapai dengan macam-macam amaliyah, diantaranya sabar menghadapi sesuatu yang sakit. Jadi Jibril begitu mendengar Nabi kita berkata, aku sakit, Jibril bergembiralah. Itu Allah menghendaki menyampaikan kepadamu apa yang telah disediakan bagimu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Jibril, sesungguhnya malakul maut meminta izin kepadaku. Tadi ada malaikat maut datang ke sini, bepadah hendak mencabut nyawaku. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, Nabi kita minta pendapatnya kayak apa tadi malaikat maut datang ke sini.
nak mencabut nyawa, cuma menunggu perintah juga. Belajar ku cabut jauh kada. Nah kayak apa juga nih. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu rindu kepadamu. Allah tuh sudah rindu kepada engkau. Bukankah dia memberitahukan kepadamu yang dia kehendaki denganmu? Tidak demi Allah. Tidaklah malaikat maut minta izin kepada seseorang sama sekali, dan ia tidak minta izin kepadanya selama-lamanya, melainkan bahwa Tuhanmu itu menyempurnakan kemuliaanmu. Malaikat maut tuh padahal kada pernah minta izin kepada orang, minta cabut tuh kada biasa. Jibril, Israel kada pernah minta izin kepada orang yang hendak dicabut nyawanya. Nah itu semata-mata karena Allah menghendaki kemuliaanmu wahai Rasul, dan dia Allah rindu kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu ujar Nabi, janganlah kamu meninggalkan tempat ini wahai Jibril, sehingga ia datang. Jangan tinggalkan sini, kita tunggu malaikat mautnya datang pulang kita ke sini. Dan beliau mengizinkan bagi kaum perempuan. Nah habis itu Jibril ada di situ, perempuan-perempuan suruh masuk ke rumah. Lalu Siti Fatimah radhiyallahu anha menelungkup atas beliau. Siti Fatimah berlukup di paha Rasulullah. Maka beliau berbisik-bisik dengan Siti Fatimah. Maka Fatimah mengangkat kepalanya dan kedua matanya mengalir air mata. Begitu Fatimah ini mengangkat kepalanya, menangis sekalinya. Dan ia tidak mampu berbicara. Siti Fatimah kada bisa berbicara, cuma menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dekatkanlah kepalamu denganku. Lalu Fatimah menelungkup atas beliau, maka beliau berbisik-bisik dengan Fatimah. Maka Fatimah mengangkat kepalanya dan ia tertawa. Nah tadi menangis, nah belukup nang kedua ini tertawa. Dan Fatimah tidak mampu berbicara. Maka yang kami lihat, ujar Siti Aisyah, yang kami lihat daripadanya Fatimah ini adalah suatu keajaiban. Ajaib jo Fatimah ini, tadi belukup bebangun menangis, ini belukup bebangun tertawa. Ada apa? Lalu saya bertanya kepadanya sesudah itu, ini batakun ini kada hari itu, beberapa saat kemudian, Aisyah bertakun, "Icam kenapa waktu Rasulullah nak wafat tuh kan belukup?" Ya Aisyah, berarti kan menangis, berarti kan belukup petawa. Napa garang semalam itu? Maka Fatimah menjawab, beliau memberitahukan kepadaku, ujar Fatimah, seraya berkata, sesungguhnya aku meninggal dunia pada hari ini. Nah itu nang mula aku menangis itu. Lalu saya menangis. Waktu aku berlukup yang pertama itu, Rasulullah berbisik kepadaku, wahai Fatimah, aku hari ini meninggal dunia. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah agar menyusulkanmu denganku pada permulaan keluargaku. Aku berdoa kepada Allah, wahai Fatimah, semoga engkau yang paling awal menyusulku bertemu Allah. Dan aku agar menjadikanmu bersamaku, ujar Nabi. Maka saya tertawa mendengar itu. Dan Fatimah mendekatkan kedua putranya Hasan Husain dengan beliau Rasulullah SAW. Lalu beliau mencium keduanya. Aisyah terus berkata, lalu malaikat maut datang. Nah datang malaikat maut.
Maka ia memberi salam dan minta izin, maka beliau mengizinkan kepadanya. Lalu malaikat maut itu berkata, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Muhammad? Kenapa juga nih dicabutkah hari ini atau kada? Rasulullah SAW bersabda, alhiqni bi rabbi al-an. Anjir Nabi, susulkan aku kepada Tuhanku sekarang. Anjir Nabi, sekarang aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Maka malaikat maut berkata, ya, dari hari engkau ini, hari ini juga engkau akan dicabut, kalau memang engkau menghendaki demikian. Sesungguhnya Tuhanmu rindu kepadamu, dan dia tidak ragu-ragu dari seseorang seperti ragu-ragunya dari engkau, dan dia melarangku dari masuk kepada seseorang kecuali dengan izin selain engkau. Tetapi saatmu di hadapanmu dan malaikat maut keluar lagi, keluar pulang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan malaikat Jibril datang. Buang bulik nih berdua nih, Jibril nih keluar masuk. Lalu berkata Jibril, assalamualaikum ya Rasulullah, ini adalah akhir apa yang diturunkan ke bumi selama-lamanya. Hari ini aku terakhir turun ke bumi ini. Wahyu telah dilipat dan dunia telah dilipat, dan saya di bumi tidak ada hajat, tidak ada keperluan selain engkau, dan saya di bumi tidak ada hajat selain kehadiranmu hai Rasul. Kemudian keharusan tempat berhentiku, tidak demi Tuhan yang mengutus Muhammad dengan benar, tidak ada dalam rumah seorang pun yang mampu membingungkan suatu kalimat kepadanya pada yang demikian, dan tidak mengutus kepada seseorang dari laki-lakinya karena besarnya apa yang didengarnya dari pembicaraannya, perasaan kami dan kasih sayang kami. Jadi jar Aisyah pada waktu itu, waktu nang bulak-bulik malaikat nih, bebinian nih semua kagum di rumah itu, dan kada ada berpikir nak mengiau lakiannya, kada ada. Aisyah na mengiau Abu Bakar kada terpikir, Siti Fatimah na mengiau Sayyidina Ali kada terpikir. Semuaan kagum dengan keadaan waktu itu. Aisyah terus berkata, lalu saya berdiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga saya letakkan kepala beliau di tengah dada saya dan saya memegang dada beliau, dan beliau pingsan sehingga kuat pingsannya, dan dahi beliau menitiskan keringat yang tidak pernah saya melihatnya dari manusia sama sekali. Nah, dahi sini mengeluarkan keringat yang bercucuran, disebut dengan arqul jabin, peluh di dahi. Lalu saya hapus keringat itu, dan saya tidak merasakan sesuatu yang lebih harum daripada keringat itu. Lalu saya berkata kepada beliau ketika sadar pulang Nabi, sadar. Ujar Aisyah lawan Nabi begitu Nabi sadar, demi ayahku, engkau dan ibuku, diriku dan keluargaku, apa yang dijumpai oleh dahi engkau dari keringat? Kenapa waktu pian pingsan dari dahi pian banyak keluar paluh? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna nafsal mu'min takhruju birras wa nafsal kafir takhruju min sidqaihi ka nafsil himar. Artinya, wahai Aisyah, ujar Nabi, sesungguhnya roh orang mukmin itu keluar dengan keringat di dahinya. Tanda orang bahagia, tanda orang beruntung. Begitu hendak mati sampai rohnya keluar, dahinya berkeringat. Itu disebut dengan arqul jabin tadi. Itu alamat mayit ini orang yang beruntung.
dan roh orang kafir keluar dari dua rahangnya seperti roh himar. Maka ketika itu kami takut dan mengutus kepada keluarga kami. Nah, di rumah ini binian semuaan. Nah, kami ini takutan. Bakiawan lakian. Nah, bakiawan lawan lalakian. Lalu laki-laki yang pertama yang datang kepada kami dan tidak menyaksikan beliau, laki-laki yang pertama datang ke rumah Aisyah tapi kada sempat dia menemui wafatnya Rasulullah, adalah saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar. Itu laki-laki pertama yang datang, yang diutus oleh ayahku kepadaku. Maka Rasulullah SAW wafat sebelum seseorang datang. Sesungguhnya Allah mencegah mereka dari beliau karena beliau diurusi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dan beliau Rasulullah apabila pingsan maka beliau mengatakan balir rafiqul a'la, artinya bahkan teman yang tertinggi. Seolah-olah pilihan dikembalikan kepada beliau. Lalu apabila beliau sanggup berbicara maka beliau bersabda. Nah, waktu akhir hayat beliau tuh beliau pingsan. Bila sadar apa yang sidin ucapkan jar Aisyah nih, as-salata innakum la tazaluna mutamasikin ma sallaitum jami'a as-salata. Nah, Nabi kita ini wasiat Nabi yang terakhir, sabda Nabi yang terakhir untuk manusia. Yang dikatakan sidin begitu sidin sadar dari pingsannya. Nah, habis ini beliau pingsan lagi sekaligus menyebut kalimat ar-rafiqul a'la, itu kalimat terakhir. Artinya kerjakanlah salat. Sesungguhnya kamu senantiasa berpegang teguh selama kamu mengerjakan salat semuanya. Kerjakanlah salat. Nah, ini hadis Nabi yang terakhir untuk umat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan salat sehingga wafat. Sedang beliau mengatakan kerjakanlah salat. Nah, sesudah itu beliau hanya menyebut ar-rafiqul a'la. Meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat antara terangkatnya waktu duha dan pertengahan hari, sekitar jam 9.10 pada hari Senin.